Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu bapak, atau cucu ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Sudah hampir Natal lagi. Teman-teman, ayo kita buat video persembahan Natal. Mau bernyanyi? Boleh. Mau bermusik? Boleh. Mau menggambar? Boleh. Mau membuat puisi? Atau membuat hiasan pohon Natal? Atau membuat yang lainnya juga boleh. Jangan lupa posisi kamera landscape dan video selama 1 menit. Ayo segera buat. Selamat berkarya. Jemaat Tuhan, dalam rangkaian acara Natal tahun ini,
Panitia Natal di GKI Pasir Kaliki mengajak seluruh umat, Bapak, Ibu, pemuda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan Christmas Challenge. Adapun kegiatan ini juga merupakan sebuah panggilan bagi kita untuk turut mengambil bagian dalam sukacita Natal ini dengan berbagi pada sesama. Bagi Bapak Ibu yang terpanggil untuk turut mengambil bagian dalam kegiatan ini, dapat menyalurkan bantuan melalui rekening GKI Pasir Kaliki dengan cara mentransfer dengan menambahkan nilai 25 di akhir transfer. Natal adalah memberi, Natal adalah berbagi. Mari kita rayakan sukacita kelahiran Yesus Kristus dalam momen Natal ini dengan berbagi pada sesama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan menyebut aku bahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar padaku, dan nama-Nya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya, Ia tunjukkan dengan perbuatan tangan-Nya, mencerai-beraikan orang congkak, cerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Dia turunkan orang berkuasa, Dia turunkan dari tahtanya, Dia tinggikan orang-orang yang rendah, Dia meninggikan orang-orang yang rendah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dia limpahkan segala yang baik, Dia limpahkan kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya, menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Dia tolong Israel hamba-Nya, sebab Ia ingat rahmat-Nya, seperti janji-Nya pada nenek moyang, pada Abraham dan keturunannya selamanya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan gembira karena Allah juru selamatku, sebab Dia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan 55 merupakan nyanyian Maria kepada Tuhan. Maria melantunkan sebuah nyanyian kepada Tuhan sebagai ungkapan perasaannya yang tulus dan sukacita atas kasih karunia Tuhan kepadanya. Ia yang sangat hina berkenan dipakai oleh Allah untuk suatu tujuan yang sangat besar. Lebih dari itu, Maria tidak hanya tinggal diam dalam kesukacitaannya. Ia juga menyediakan diri untuk menjadi alat bagi rencana Allah dalam menyelamatkan dunia. Sukacita yang ia nyanyikan menyatu sedemikian dengan dirinya. Sukacita yang terkandung dalam nyanyian, ia wujud nyatakan dalam hidup nyata. Saudara, tetap bersukacita di tengah pergumulan berat bukanlah hal yang mudah. Membuat orang lain mengalami kegembiraan ketika kita dihajar persoalan berat, tentu hal yang jauh lebih berat. Tetapi Maria telah membuktikannya. Ketika kita memandang persoalan dari perspektif Allah, kita tetap dapat mengalami sukacita, bahkan dapat membuat sesama kita mengalami sukacita juga. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hambanya, kini dan senantiasa diberkati namaku. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Dalam kemurnian hati yang penuh cinta, kita nyalakan lilin Advent keempat sambil berseru, "Oh, datanglah Immanuel. Bersihkanlah hati dan diri kami, agar kami bersuka dan bersorak, menyambut Juru Selamat, Sang Immanuel." Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam bergaul kesal menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Saudara, apakah sukacita tetap dapat kita rasakan bahwa ketika persoalan sedang menindih?
Apakah kehadiran kita mendatangkan kegembiraan bagi sesama? Marilah kita renungkan. Marilah kita nyatakan tobat kita dengan berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa sukacita mudah sekali terbang meninggalkan kami. Ketika persoalan mendera, ketika yang kami harapkan tak sesuai dengan yang kami alami. Ketika kami gagal meraih yang kami ingini. Kami pun kadang gagal berbagi kegembiraan dengan sesama. Kehadiran kami bukan saja terkadang tak mendatangkan sukacita, tetapi malah menimbulkan kesedihan, luka bagi sesama. Bapa, ampunilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyatakan tekad tobat kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan tekad tobat kita seperti ungkapan sukacita Elisabet dalam kitab Lukas 1 ayatnya yang ke-45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saudara, kita bersatu dalam doa sebelum kita boleh membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas hari yang boleh kami nikmati pada saat ini. Kalau kami ada seperti ada saat ini semua karena kasih-Mu, karena pemeliharaan dan anugerah-Mu. Karena di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh tetap merasakan, mengalami pemeliharaan dan anugerah-Mu. Sempurnakanlah kasih-Mu ini dengan firman-Mu yang sebenarnya kami akan baca dan kami renungkan. Atau Bapa, limpahkanlah hikmat-Mu pada kami, agar kami dimampukan memahami, mengerti, dan disanggupkan menjalankan semua titah-titah-Mu ini. Serahkan diri kami dalam tangan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan dalam minggu Advent keempat ini akan kita baca dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Lukas, pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-45. Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-39 sampai dengan yang ke-45. Demikian sabda Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Semakin jauh firman Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memperlakukannya. Maranatha.
Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan ini melalui slide yang kita lihat. Begitu banyak kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang terekam, yang kemudian menjadi viral di berbagai media. Salah satunya adalah saat Presiden Joko Widodo akan meresmikan PON ke-20 di Papua. Maka terekam peristiwa ini. Merasa bahagia karena selama ini saya cuma melihat lewat media, tapi belum pernah ketemu Bapak secara langsung. Sehat-sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih sudah berkunjung di kota kami, Kabupaten Sorong. Bapak! Bapak! Iya Bapak, dalam namanya. Rasa bahagia sekali. Bisa dapat jaket macam gini. Hatar tahu mau bilang apa lagi buat Bapak, saya minta terima kasih. Bapak Presiden beli dua noken. Satu 200, satu 150. Bapak Presiden ambil dua, tapi kasih berkatnya 1 juta. Bapak Presiden kasih. Senang sekali. Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut dengan sangat gembira, sukacita, antusias, bahkan sampai ada warga yang terkesan histeri. Begitu bersukacitanya warga Papua menyambut orang nomor 1 di Republik ini, yang bagi mereka selama ini hanyalah terlihat di monitor TV saja atau video saja. Dan rasanya mustahil dan hanya ilusi saja jika mereka bisa bertemu dan bertatap muka langsung dengan beliau. Tapi semua itu sirna. Pada hari itu rasanya seperti mimpi. Mereka dapat melihat, bahkan ada yang berjumpa langsung, disapa, diajak bicara, bahkan ada yang mendapatkan jaket dari beliau. Sungguh tak pernah terbayangkan sebelumnya, terutama bagi masyarakat di Papua sana. Gambaran sukacita yang tak terhingga seperti masyarakat Papua ini, mungkin yang bisa menggambarkan sukacita Elizabeth saat dia menerima Maria ke rumahnya. Digambarkan oleh penulis kitab Lukas dalam pasal yang pertama ayat yang 42 bagian B. Lalu berserulah dengan suara nyaring dalam kata megas. Maka itu bukan hanya sekedar nyaring saja, tapi juga dapat diartikan keras, tinggi, suara yang keluar dari Elizabeth. Hal ini menunjukkan ada semangat yang penuh dengan gembira, sukacita, antusias, bahkan mungkin juga histeri dari Elizabeth tatkala dia sadar siapa yang ada dalam kandungan Maria. Kegembiraan, sukacita ini juga terasa dan dialami oleh Maria, sehingga ia mengungkapkan sebuah pujian, sebuah magnifikat yang mengabarkan sukacita dan syukurnya karena Allah telah memberkatinya dengan menggenapi apa yang telah dinubuatkan Allah melalui firman-Nya. Melalui kisah yang singkat ini dan perjumpaan yang sangat menakjubkan ini, kita mau merefleksikan beberapa hal. Yang pertama, adakah sebuah kegembiraan, sukacita, antusiasme, bahkan mungkin juga histeri yang diri kita alami saat kita berjumpa dengan Tuhan? Allah yang kita percaya melalui peristiwa di kehidupan kita. Yang kedua, kegembiraan, sukacita yang kita rasakan dan alami tidak hanya berhenti pada diri kita saja, tetapi juga teralami
dan dirasakan oleh mereka yang hidup dan ada sekitar diri kita. Sukacita itu tidak hanya milik kita pribadi, tapi benar-benar juga teralami dan dirasakan getarannya oleh orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, wujud sukacita, kegembiraan itu bukan saja dan tidak saja berhenti dengan bentuk magnifikat atau pujian, tetapi juga seperti yang kitab Ibrani katakan dalam pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 bagian C. Untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Menjalankan dan mewujudkan kehendak Allah, kehendak-Nya, dalam kenyataan hidup sehari-hari, terutama kepada mereka yang tersisih dan tertindas. Itu adalah bentuk kegembiraan yang nyata. Itulah bentuk kegembiraan yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari diri kita. Tiga hal inikah yang kita alami dalam sukacita Natal kita menyambut Tuhan yang lahir dalam relung hati kita. Mari kita tanyakan pada kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita memasuki syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kalau kami diingatkan oleh firman-Mu melalui kehidupan Elizabeth dan Maria. Mereka menyambut begitu antusias, begitu penuh dengan sukacita dan kegembiraan, karena Engkau telah lahir dalam relung hati mereka dan juga dalam relung hati kami. Mampukan kami mewujudkan sukacita itu, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi boleh terasakan getarannya teralami juga oleh orang-orang sekitar kami, terutama mereka yang tertindas dan tersisih. Berikanlah hikmat-Mu pada kami, agar kami dimampukan melakukannya. Bapa, pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa untuk dunia, khususnya untuk Indonesia, lebih spesialnya lagi untuk kota Bandung. Kami mau bersyukur Bapa, karena situasi pandemi ini terus mengalami tren penurunan. Ini semua karena tangan kasih Tuhan. Ini semua karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan pada kami, umat manusia yang Kau cintai di bumi ini. Biarlah situasi ini boleh kami pertahankan Bapa, dengan tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat, dan biarlah ini boleh menjadi bagian dan menjadi kebiasaan baru dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan ini. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk situasi masyarakat kami yang mengalami euforia karena situasi yang semakin baik di bulan Desember ini. Tolonglah agar mereka tetap boleh ada dalam kesadaran menjaga kesehatan mereka, menjaga prokes mereka dengan sebaik-baiknya, walaupun mereka ada dalam antusias kegembiraan, agar
situasi ini agar pandemi ini tidak lagi mengalami lonjakan kenaikan, tapi boleh terus menurun bahkan menghilang menjadi sebuah endemi dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan di muka bumi ini. Kami juga berdoa Bapak untuk seluruh tenaga-tenaga medis, tenaga-tenaga ahli medis yang terus-menerus berjuang untuk melawan penyakit ini. Beri kekuatan pada mereka, beri hikmat pada mereka, dan juga limpahkan sukacita pada mereka semua. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami yang memasuki situasi politik menjelang pemilu tahun 2024 nanti ini. Kondisi masyarakat kami mohon biarlah Tuhan boleh jaga dan pelihara untuk tetap kondusif dan ada dalam situasi yang tetap damai, penuh sukacita, tidak terseret dengan arus politik yang kembali memanas dan kembali tidak terkendali. Tapi boleh terus kehidupan bangsa dan negara ini, masyarakat ini ada dalam kedamaian dan kesejahteraan yang semakin baik untuk mewujudkan gambaran Tuhan Allah yang kami percaya yang memelihara kemerdekaan bangsa dan negara ini. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk seluruh anak-anak kami yang sedang masih belajar. Tuhan juga mau pimpin mereka, berkati mereka, berikan hikmat pada mereka di tengah-tengah situasi ini agar mereka tidak mengalami kejenuhan karena situasi dan kondisi baru yang harus mereka jalankan. Tolong anak-anak kami Bapa agar mereka boleh terus mengasah diri mereka untuk semakin baik lagi ke depan. Kami juga berdoa Bapa untuk gerejamu, dimanapun mereka mengadakan perayaan Natal, Tuhan boleh terus jaga, pelihara, agar sukacita Natal ini terus mereka alami, tapi tidak mengabaikan prokes dengan sebaik-baiknya. Tolong kami semua Bapa, karena kami mau menyerahkan diri kami dan doa kami ini ke dalam tangan Putra yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua untuk berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil seperti nyanyian Maria untuk Tuhan Yesus. Dalam Lukas 1 ayatnya yang ke-46b dan 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Jemaat yang terkasih, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas semua berkat dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang kami bawa hari ini dan memberi hikmat kepada majelis jemaat yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Walaupun banyak persoalan datang, silih berganti dalam hidup kita. Jangan biarkan itu merampas sukacita kita. Bernyanyilah merdu, lambungkanlah syukur, menyambut lahirnya Yesus Sang Penebus, dan wujudkanlah firman-Nya bagi mereka yang tertindas dan tersisih.
terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Maranatha. Maranatha.